Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya sebelum kita mulai ngaji, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya Allahumma ftah alayya hikmataka hikmataka wa anshur alayya wansur alayya rahmataka rahmataka wa zakkirni wa zakirni ma nasitu ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Ila hadrat Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyatihi wa al-kiramil hadrati Syekh Imam Nawawi Imam Syafi'i ila hadrati Syekh Alamah Ahmad bin Hasan Asy-Syahri bin As-Suja'i rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi ilmihi syawtalam syamna syaitan Maulana sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun atau iki suatu fasal. Waladzi dan perkara yujibul ghusla yang mewajibkan adus atau mandi. Ikusatun atau ada 6. Ikusatu asya'a ada 6 perkara. Salah satu tastariku, salah satu yang 3 macam. Tastariku yang bercampur atau salah satu tastariku yang 3 macam bercampur fiha padanya. 1 ar-rijalu orang laki-laki, wanisa'u dan perempuan. Wahya yaitu altiqaul khitana ini ialah yang pertama bertemunya 2 khitan atau jima. Wa inzalul mani dan kedua mengeluarkan air mani. Wal mautu dan kematian atau mati. Wa salah satun dan yang 3 lagi tukhtasu ditentukan biha kedengannya. 1 an-nisa'u perempuan, wahya yaitu al-haidu haid, wa nifasu dan nifas, al-wiladatu dan wiladah atau melahirkan. Nah, yang pertama syarat mandi buat laki-laki dan perempuan. Yang wajib mandi harus mandi. Itu ada 3 perkara atau 3 macam. Itu yang pertama itulah bertemunya 2 khitan atau perhubungan atau jima. Ya, mau suami istri mau suami istri ya mandi maksudnya. Dan kedua adalah mengeluarkan air mani ketika kematian orang mati. Sepertiganya lagi atau 3-nya lagi yaitu bagi perempuan. Yang pertama perempuan haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Itu yang harus wajib mandi. Faslun ini suatu fasal. Wa faraidul ghusli dan fardu-fardunya mandi atau fardunya adus atau fardunya mandi tadi. Wajib, yang wajib mandi. Wajibkan mandi. Salah satu asya'a ada 3 perkara. Wajibnya mandi. 1 an-niyatu, suatu niat atau niat mandi. Wa izalatul najasati, yang kedua menghilangkan najis, ingkana jika ada najis itu. Ala badanihi, di atas badannya. Dengan apa? Wa insalul ma'i, dan nomor 3 menyampaikan air. Ila jami sya'ri, ke semuanya rambut, wal basyarati dan kulit badan. Yang pertama adalah wajibnya mandi ada 3 perkara. Niat, terus niat tentu menghilangkan najis. Ya, jika ada najisnya itu di dalam badannya.
Wa isal ma'i dan menyampaikan sampai rambut keramas begitu. Ila jamsari sampai ke semuanya rambutnya, wal basir dan kulit badannya semua kalau mandi hadas besar. Wah, ini ada bab nanti bab mandi besar. Yang penting mandi dulu. Ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Itu mandi wajib. Nah, yang mandi wajib itu kita tahu mandi itu adalah ini urusan jasad, urusan semua, urusan zahiriyah. Namanya mandi itu urusan zahiriyah. Tapi nggak cukup mandi, cuma cukup jasad. Mandi yang mandi batiniah, mandi perilaku, dibuang. Tentunya namanya mandi itu pasti supaya bersih, apalagi dengan kata menghilangkan najis. Berarti kan harus jasadnya itu harus bersih dari atas sampai ujung kaki, itu mandi. Jadi sebelum mandi ya namanya bersih, pengen pakai apa, sabun apa gitu. Tapi nggak cukup, sang pencari ilmu itu nggak cukup cuma mandi jasad, yaitu ada mandi batiniah. Mandi batiniah disiramilah dengan, kalau mandi jasad disirami dengan air. Tapi kalau mandi batiniah itu disirami dengan zikir, dengan salat. Zikir itu dari kata ingat sama Allah SWT. Dengan ingat sama Allah SWT tentunya kita harus ingat yang harus diingat. Makanya perbuatan kita. Makanya zikir nggak cukup zikir, tapi zikir harus berpikir. Ya, harus berpikir. Nah, kayak mandi doang ya suci badannya, tapi batinnya belum tentu suci. Makanya mandi batinnya yaitu mandinya dengan zikir, ingat sama Allah SWT. Ingat akan dosa-dosa kita, ingat akan perbuatan kita. Batinnya digosok juga. Namanya mandi pakai air, ya digosokin biar bersih. Daki-dakinya pakai sabun, keramasin. Begitu juga dengan mandi batiniah tadi, atau tobat nasuha tadi, supaya sempurna, supaya sempurna. Nah, tentunya dikosokin dengan apa, kita belajar ngaji, belajar apapun, ya harus siap dikosokin, siap dipedesin, siap disikatin, siap dia macam-macam. Orang namanya pengen mandi, biar bersih. Ya, namanya pengen mandi, yaitu harus siap. Nah, makanya perilaku kita ini dimandiin dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan cari cara ilmunya mandi besar. Mandi batiniahnya harus dicari. Yang menghilangkan adalah dosa-dosa atau penyakit batiniah, itu yang dimaksud mandi batiniah. Perempuan mandi haid, itu mengeluarkan darah. Makanya kalau istri ya mandi haid, mandi nifas, mandi dalam jasad atau dalam fikih ini ya nggak sembarangan, juga ada tata caranya. Begitu juga mandi batiniah juga ada tata caranya. Disambung dulu lagi, bentar ini disambung lagi ya. Wa sunanuhu, dan sunahnya adus atau sunahnya mandi. Iku khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Yang pertama, atasmiatu membaca bismillah. Wal wudu'u, dan berwudu atau wudu qablahu, sebelum mandi. Wa imrarul yadi, yang ketiga adalah menggosokkan tangan ala jasadi ke atas tubuhnya. Wal muwalatatu, dan berturut-turut berurutan. Yang kelima, wa taqdimul yumna, dan mendahulukan sebelah kanan, alal usra, atas sebelah kiri. Itu sunahnya. Sama juga dengan perilaku kita ini. Makanya sebelum mandi ya begitu, sunahnya apa dulu.
dengan berurutan. Nah, berurutan tuh perilaku kita tuh ya berurutan, nggak langsung gitu. Kayak langsung tahu, oh kalau banyak dosa langsung zikir, langsung sholawat, langsung. Tapi harus ada tata caranya. Zikir itu ya harus ada tata caranya. Nah, kalau mau zikir lebih sempurna, yaitu ya jasadnya lebih disucikan dulu, tempatnya, itu baru batiniahnya. Kalau pengen sempurna dalam fikihnya, sempurna dalam batiniahnya. Makanya kalau urusan jasad ini ya nggak ada habis-habisnya juga. Belum mandi nggak puas, pengen kinclong ya, pengen glowing ya, ditambah lagi pakai yang macam-macam kan gitu. Pakai bedak lah, pakai apa, yang intinya masih urusan jasad. Sibuk dengan urusan jasad, nggak sibuk dengan urusan batin. Nah, makanya urusan kesibukan itu, makanya Allah dalam hadis qudsinya itu, ya makanya kemarin waktu Jumat dibahas itu, sedikit Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, tapi luas bermaknanya. Makanya ya ibnu Adam mata tastakhilu bi, mata tastakhilu. Ya ibnu Adam mata tastakhilu bi. Kata Allah itu, hei anak Adam, kapan mau kamu bersibuk denganku? Nah, itu. Kapan mau sibuk denganku, kata Allah tuh. Itu bahasa yang sederhana, istilahnya gitu. Ya sederhana tapi dasar maknanya. Sindirannya kan itu. Sampai Allah berfirman seperti itu kan benar-benar tuh. Saking rindunya Allah kepada hamba-hambanya. Tapi hamba-hamba kayak kita ini kadang-kadang dirindukan ya cuek gitu maksudnya. Nggak ada ini. Cara Allah rindu sama hambanya itu bermacam-macam. Dikangenin, dirinduin sama Allah supaya sibuk. Nah, makanya saya ulang lagi, sampai dari awal sebelum tidur sampai bangun tidur, terus ditunggu kesibukan kita itu sama Allah, ditunggu. Nah, apapun dengan caranya Allah. Kadang-kadang kita mau tidur, Allah kirimkan malaikat, hambaku suruh sholat sunnah dulu. Kalau sebelum tidur, coba dipanggil suruh sholat sunnah. Kata malaikat, laporan ya Allah, hambamu ini nggak mau sholat, tunggu dulu. Kata Allah, nah, nanti perintahkan coba suruh wudhu. Nah, suruh wudhu sebelum tidur. Nah, kata kita gitu, kata kita itu terus dingin ya malaikat itu, dingin. Terus kata malaikat ke Allah, ya Allah, kata hambamu alasannya dingin. Ya sudah, perintahkan lagi, suruh keluar rumah, suruh berdoa. Nggak mau lagi, ya sudah, tunggu dulu. Kalau enggak, suruh berdoa sebelum tidur. Nggak tahu-tahunya malaikat lapor sama Allah, ya Allah, sebelum saya sebelum saya perintahkan, sebelum saya bilang, orangnya udah tidur. Kan saking bangetnya kita maksudnya gitu ya. Saking bangetnya kan gitu maksudnya. Saking ngantuknya udah tidur, udah lelahan. Allah nggak marah. Nah, saking Allah Rahman Rahimnya Allah. Nah, akhirnya tunggu nanti, bangunkan nanti. Siapa tahu dia bangun sholat tahajud. Nah, Allah tunggu seperti itu. Masih tidur ya Allah, masih tidur, hamba masih tidur, enak. Nah, nanti kirimkan lagi makhlukku. Saya kirimkan makhlukku. Berupa yaitu hewan kecil, berupa nyamuk. Setelah dikirim nyamuk, bagaimana malaikat? Ya Allah, hambamu nyamuk itu malah dibunuh. Ya, tunggu nanti, tunggu. Saya kirim lagi.
Saya kirimkan lagi kan gitu. Saya kirimkan lagi. Apa ya Allah nanti? Makhluk yang berupa air kencing. Nah, dia bangun nanti. Dikirimlah, Allah kirimlah namanya kencing. Nahan kencing. Malaikat, ya Allah, dia bangun. Tunggu nanti dia. Kali dia mau sibuk bersamaku, mau ngambil air wudhu. Ditunggu sama malaikat. Ya Allah cuma kencing doang. cuma kencing doang. Dia tidur lagi. Ya malaikat tunggulah nanti, kata Allah. Tunggu biarlah tidur. Tunggulah nanti sampai sholat subuh. Nah setelah sholat subuh dibangunin. Ya kalau sekarang kan pakai alarm gitu kan. Nah, sama juga nyamuk tadi. Alarmnya dinyalain, dengar, dimatiin kata begitu. Subuh dibangunin sama malaikat. Ya dah lelap nggak bisa ini. Lagi enak-enaknya ya Allah nggak bisa bangun. Ya sudah tunggu nanti. Subuh sampai kebablasan juga. Begitu kita maksudnya. Ya itu. Setelah bangun subuh nggak bangun, kata Allah, tunggu nanti tunggu. Kali dia mau sholat duha. Nah, sholat duha, sibuk lagi. Kalau malaikat lapor lagi, ya Allah, hambamu nggak sholat duha. Tunggu nanti tunggu. Siapa tahu dia lapar. Nah, dia lapar, kan dia ada bahasa sarapan lah kalau kita sarapan. Tunggu malaikat, dia mau nyebut nama-namaku enggak. Nah, giliran makan, lapar, mandi, semua beres. Dari mandi nggak ada itunya, pokoknya mandi, mau makan. Nah, malaikat lapar lagi, ya Allah, hambamu belum nyebut namamu, asal makan aja pokoknya. Tunggu dulu nanti, kata Allah. Masih ditunggu terus sama Allah. Tunggu nanti di waktu sholat zuhur. Nah, sibuk lagi, ya Allah, hambamu sibuk dengan urusan duniawi. Ini udah sholat waktu zuhur, ditunggu malaikat menunggu. Lapor lagi, ya Allah, dia nggak sholat. Tunggu nanti tunggu. Kali dia mau sholat asar. Asar begitu lagi. Ya katanya kecapean, masih lagi belum selesai kerjaan lah gitu. nunggu sampai kelar kerjaannya, tanggung. Nah, tanggung. Nanti tunggu waktu maghrib. Nah, ya Allah, dia ke masjid. Ya nanti tunggu nanti ke masjid. Ya nggak taunya cuma numpang mandi. Numpang mandi sama numpang buang air besar. Nah, mungkin di rumahnya kan nggak ada gitu. Apa gantian sama keluarga saking itunya. Apa tetangganya masjid ya? Ya numpang doang, numpang ke masjid. Ya nggak apa-apa, nanti tunggu lagi sampai sholat isya, sholat maghrib. Ke isya lagi ya udah kecapean, kelelahan, udah tidur lagi. Seperti itu. Allah itu saking sayang sama hambanya. Ditunggu. Makanya sampai Allah, ya abna Adam, ma tastakhilu bitadji. Anak Adam, kapan kamu mau bersibuk denganku, itu kapan gitu. Sampai Allah berfirman seperti itu. Ya kita sakit kebangetannya kita itu. Alhamdulillah kita masih bisa sibuk dengan ngaji. Nah, makanya mau kerja mau apapun kalau kita niat ibadah ya jadi pahala. Makanya dunia ini kalau kita tahu manfaatnya, tahu hikmahnya, manfaat buat kita, manfaat buat kita gitu, atau manfaat buat umat atau berjuang dalam ibadah, ya menjadikan harta bendanya, kesibukannya menjadi amal ibadah tadi, nggak sibuk dengan duniawinya itu. Jadi kerja juga ibadah kan gitu. harus kerja harus gitu. Itulah mandi. Makanya
Kalau sampai ditunggu seperti itu ya pengen bersih ya mandi tadi. Mandi, ya istighfar, istobat, mandi dari yang sunnah sampai yang wajib. Perilaku batiniyah yang sunnah-sunnah, nah, itu istilahnya ya kayak yang ringan-ringan. Kalau wajib ya kayak sholat, kayak itu kan dengan zikir-zikir yang wajib, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kita kadang-kadang benar-benar kalah sama ayam, benar kalah itu. Ayam itu udah ngalahin sama kita itu. Makanya filosofi ayam itu luar biasa. Dengan makna filosofi ayam ini benar-benar kita kalah kalau nggak tahu ilmunya itu. Nah, dari awal kayak ayam ini, contoh ayam itu saat hidup itu kita benci sama ayam itu. Nah, nggak boleh deket sama ayam itu. Nah, ayam datang ke tempat kita, jangankan ke tempat atas meja gitu, nginjek mau deket ke apa namanya pelataranya harus diusir itu ayam. Nah, mau makan itu diusir semua, diusir semua. Tapi giliran dipotong ya dagingnya dimakan, berharga banget, udah ditaruh di atas meja gitu. Tadinya nggak boleh atas boro-boro di atas meja. Iya, di pelataran aja diusir nggak boleh. Itu makna apa dalam seperti itu tuh? Itulah saat kita butuh sesuatu, saat butuh gitu menyanjungnya, atau saat kita butuh apapun butuhnya, nah, begitu menyanjungnya, begitu gembiranya, tapi nggak butuh ya cuekin. Makanya sama Allah itu butuh nggak butuh, makanya kita harus apapun ya butuh sama Allah itu. Mau apapun memang harus Allah yang kita butuhkan ya, karena semua kan kita nggak punya apa-apa, Bang. Apa yang kita punya kan nggak ada. Apa yang nggak ada yang punya gitu, manusia itu nggak ada punya apa-apa. Ya punya apa? Punya jasad ya bukan punya kita, roh bukan punya kita, titipin semua. Keluarga ya bukan punya kita, anak istri bukan punya kita, apalagi harta benda ya bukan sama kita punya. Nggak punya apa-apa kita, ya punya Allah seperti itu. Makanya kapan mau sibuk itu kan gitu. Orang itu barang-barangku kata Allah, maka itu punya aku, kamu dipinjemin aja. Kayanya kan gitu, minta ampun, banyakkan kaya, manusia dengan banyakkan kaya, pengennya berkaya itu tadi. Itulah bagi orang-orang yang lupa, ya saatnya lupa. Hidup ini misterius. Kayaknya bilang itu hidup ini ya bisa bilang lucu ya lucu, bilang unik ya unik. Hidup itu kan begitu. Makanya hiduplah buat yang maha hidup, bukan asal hidup. Hidup bukan asal hidup, tapi hidup buat sang maha hidup. Akan yang maha hidup, ya Hayyu ya Qayyum, yang hidup buat yang maha hidup. Kalau asal hidup ya nggak karu-karuan. Kalau asal hidup, ya begitu, kita nggak tahu hidup. Contoh ini, kita sibuk nyari sesuatu apapun, sibuk dicari, giliran ketemu ya sibuk lagi, bingung mencari, giliran ketemu bingung memakainya. Maksudnya kayak uang itu, kita sibuk bingung nyari uang, giliran udah ketangkep uangnya dibuang, dibuang waktu itu. Itu guyonannya kan seperti itu. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Faslun, ini suatu fasal. Wal ikhtisalatu wal masnunatu, dan mandi itu yang disunahkan itu. Atau wal ikhtisalatu, dan mandi itu al masnunatu yang disunahkan itu. Itu ada sab'at asyara, ada 17 khuslan, macam adsran, atau sab'at asyarata khuslan, ada 17
macam mandi. Mandi. Satu, ghuslul Jum'ati, mandi hari Jum'ah. Itu si sunnah mandi salat Jum'ah. Wal aidaini, dan mandi dua id atau dua lebaran, atau lebaran dua. Kalau lebaran dua ya berarti hari kedua kan gitu. Sebenarnya maknanya sebenarnya beda nih. Kalau lebaran dua berarti maknanya bisa, kalau kita maknai jadi enggak, maksudnya 2 hari lebaran gitu kan gitu. Dua kali. Kalau 2 kali kan gitu, kedua apa? Hari 2. Tapi kalau 2 id atau dua lebaran, Oh iya. nah kan lebaran 2. Nah, kan maksudnya sebenarnya beda. Kalau sini kan mandi lebaran 2. Beda sama yang 2 lebaran. Apa sebenarnya? Nah, kalau kita tahunya kan lebaran 2 berarti lebaran kedua kan gitu. Ada 2 lebaran. Berarti Idul Fitri. 2 kali. Wal istisqai, dan mandi sholat istisqa. Wal khusufi, dan mandi gerhana bulan. Ini maknanya yang khusufi ke sini sambung. Wal khusufi, dan mandi dan gerhana matahari, sunnah. Wal khusuf, yang ketiga, yang mana sih? Ketiga ya. Wal khuslu min khusul mayiti, dan mandi karena telah memandikan mayit. Jadi mandi setelah memandikan mayit. Nah, itu sunnah. Wal kafiri, dan mandi orang kafir idza aslama, apabila sudah masuk Islam. Orang kafir habis syahadat itu harus mandi, disunahkan mandi. Nah, makanya orang mandi nih, orang kafir itu kadang orang mu'alaf. Itu kalau kita dimintain tolong, orang lagi bilang sama kita, punya teman orang Nasrani gitu. Nah, itu kalau orang datang itu, saya pengen masuk Islam. Nah, kalau enggak seketika itu harus disyahadatin, nggak usah tunda-tunda. Itu maksudnya udah niat bener langsung. Kalau udah saya pengen masuk Islam, ya udah langsung disyahadatin. Dimanapun tempat nggak usah itu. Nah, walaupun syahadat itu, saya lagi ngobrol sama teman gitu. Nah, terus tahu saya pengen masuk Islam, tapi udah yakin, udah. Ya sekarang langsung disyahadatin. Nggak usah nunggu-nunggu nanti ke apa namanya tuh, aku ustadz, ke kiai. Nah, nanti kalau itu maksudnya nggak usah nanti mandi dulu, dandan dulu, pendaftaran dulu. Nah, itu kan repot begitu, bahaya, kita tanggung jawab. Istilahnya kalau kita mau ada teman seperti itu, ya udah bisa kita syahadat, udah. Nah, nanti disempurnakan ke tempat yang lain. Kenapa kalau kita tunda-tunda? Nah, kita contohnya punya teman seperti itu. Terus saya pengen masuk Islam, udah nunggu nanti hari, istilahnya hari ini bilang, terus besok dah, kalau 3 hari ini saya ke tempat ustadz kalau udah legaan. Selama 3 hari ini dia berbuat apa? Iya, kalau Allah hidayah, berhidayah. Kalau enggak, kita itu ke dosa seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau ya jangan tunda-tunda. Nah, itu hari itu juga, seketika itu. Nah, nanti malah dia berbuat maksiat, perbuatan ini dan ini, sambil nunggu itu, nah, malah gak karu-karuan. Tugas kita ya langsung seperti itu. Nah, setelah selesai baru disunahkan mandi, disempurnakan dengan mandi. Atau mau daftar di mana itu yang ada sertifikat Islam itu kan, tapi gitu juga boleh. Itu yang harus, jangan ditunda-tunda. Kalau majnuni, dan mandi orang gila. Nah, orang-orang setelah gila itu disunahkan mandi. Wal mughma, dan orang pingsan atau sekarat atau apa tuh, alaihi kepadanya. Idza afaqa, apabila keduanya sudah sembuh. Wal al-afaqa, idza afaqa, apabila keduanya sudah sembuh. Ya, orang gila setelah
sehat, setelah sembuh itu masih bisa mandi. Makanya majnun kata gila, tapi majnun fununun. Nah, majnun fununun itu orang gila itu ya macam-macam. Ya, macam-macam orang gila itu kan macam-macam. Namanya jununun fununun. Nah, itu orang gila itu ya macam. Ya, kadang-kadang ya kita gila, akalnya, perilakunya itu bisa gila semua. Maksudnya saking gila sama harta itu nyari itu termasukkan gila juga. Gila, nama gila itu macam-macam pokoknya. Namanya orang gila. Terus yang nomor 6, wal khuslu inda ihrami. Mandi ketika akan melakukan ihram. Walidukhuli Makkah, dan nomor berapa tuh? Karena masuk ke negeri Mekah, wal wuqufi, dan wal wuqufi mana tadi? Karena wukuf di Arafah, wal wuqufi, dan karena wukuf di Arafah koti bi Arafata di Arafah, atau wal wuqufi bi Arafata karena wukuf di Arafah. Wal mayiti karena nginep di Musdalifah di Musdalifah. Wali romil jimari salah satu. Nomor 13 karena melempar jumroh yang ketiga disunahkan mandi. Setelah melempar jumroh yang ketiga selesai disunahkan mandi. Wali tawafi karena akan tawaf. Wali sa'i dan karena sa'i. Wali dukhuli Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena masuk Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disunahkan mandi. Nah, tapi mandi ini, hakikat mandi ini, kenapa mandi dalam ilmu? Kayak ilmu mandi ini harus diyakini dulu. Kadang-kadang ilmu ini nggak bisa cari logika. Suatu perintah Allah itu pertama bukan dicari ilmunya, bukan logikanya, tapi pertama itu iman dulu. Nurut iman dulu. Iman dulu, udah iman, baru dicari ilmunya. Ya, contohnya mandi, kenapa harus mandi? Nah, kenapa harus mandi? Dicari ilmunya. Setelah ketemu ilmunya, oh berarti baru bisa masuk logika. Oh begini. Nah, contoh tadi bab yang pertama mandi tentang jima atau keluar air mani. Nah, kenapa mandi? Padahal kalau kita pakai logika nggak masuk logika. Maksudnya air kencing itu najis, kan? Air mani tidak najis. Ya kalau kita dibolak-balik nggak ada imannya, jadi kenapa yang nggak najis saja harus mandi? Berarti saya harus kencing harus mandi, kan gitu. Yang nggak najis saja harus mandi. Masuk yang nggak najis mandi, yang nggak najis mandi, yang najis nggak mandi. Harus itu pakai logika itu, nggak pakai ilmu dan nggak pakai logika. Pakai logika dulu maksudnya, maaf. Pakai logika, nggak pakai ilmu dulu, pakai logika. Kan logika begini kan. Orang yang najis saja, kalau dibalik sekarang, yang najis saja nggak mandi, kenapa yang nggak najis harus mandi? Kan nggak masuk logika tuh. Nah, berarti ya nggak usah mandi. Barang yang najis nggak mandi, yang nggak najis mandi. Tapi dibalik lagi, kalau yang nggak najis ya mandi, yang najis ya harus mandi. Nah itu kalau nggak diimanin dulu, nggak dicari ilmunya, ya akan begitu. Nah, kayak logika sekarang begini. Yang penting udah iman, cari ilmunya. Nah masuk ke logika, udah tahu ilmunya. Ilmunya berarti ini
yang Allah tetapkan seperti itu, syariatnya seperti itu, kan yakin dengan syariat Allah, perintah Allah seperti itu. Nah, contoh kalau air kencing harus mandi, kan najis tuh. Ya, sekarang kalau sehari kencing, jangankan sehari 1 jam, kan gitu. Nah, 1 jam kalau beser, kencang-kencang kan mudah mandi tuh, kan nyusahin tuh kan. Kan di kamar mandi mulu kan. Kencing mulu kan harus mandi. Nah, itu menyusahkan, akhirnya kan menyusahkan. Nah, sekarang yang mandi atas besar. Kenapa mandi atas besar? Mengeluarkan air mani ini nggak semudah mengeluarkan air kencing kan begitu. Dan mengeluarkan air mani ini nggak terus menerus. Nah, logika mengeluarkan air mani kan capek gitu. Ini fikih. Nah, capek pasang itu. Berarti capek ini harus mandi. Obatnya capek ini mandi seger. Ya kan, masuk akal kan? Nah, contoh pulang kerja, mau naik bis, mau naik bike, mau pulang kerja lah gitu. Lelah kan gitu. Nah, pengen sehat, pengen balik lagi sehat sempurna, seger lah gitu. Ya setelah mandi. Nah, tapi kalau pulang kerja belum mandi, belum apa, langsung makan, belum ini aktivitas, belum sholat, nggak apa-apa, sholat rasanya juga masih lelah. Iya, makanya ada yang tiduran kadang. Nah itu, iya makanya itu. Nah, makanya harus mandi, kan begitu. Setelah mandi, ya hilang rasa capeknya tuh sedikit hilang lah, lelahnya sekarang lagi. Nah, logikanya begitu. Coba kalau kita mau mandi, ya kayak mucair jadinya. Itu kan gitu. Kalau kita kan itu. Nah, itu masuk akal kan begitu. Nah, itu Allah tetapkan, nggak pernah Allah tuh beri beban kepada hambanya, dan nggak pernah memberikan yang susah-susah atau beban yang paling berat itu enggak itu. Nah, menjadi berat itu ya kita ini yang bikin berat. Nggak ada orang yang nggak mandi. Kalau sering mandinya salah ya jernih aja, pikir akalnya juga jernih, tenaganya juga fit, auranya juga enak dilihat gitu. Nah, kalau nggak mandi kan gitu. Nah, kalau nggak pernah mandi lain lagi. Ya, capeknya ya obatnya ya mandi itu. Paham ya? Paham. Nah gitu logika. Makanya iman dulu baru itu. Nah, kayak kalau untungnya gitu bisa belajar ngaji kan begitu. Udah selesai, mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Amin.